Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk khataman Quran An-Nisa ayat 87. Wah, ini penegasan nih tentang apa yang kita pelajari beberapa hari terakhir ini. Kita lihat langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Dia akan mengumpulkan kalian semua di hari kiamat, tidak ada keraguan itu. Yang nipu dan yang ditipu, yang ngebohong dan yang dibohongin, yang zalim dan yang dizalimin, ya, yang korupsi dan yang dikorupsiin. Wah, semua akan dikumpulkan. La yajma'annakum, akan dikumpulkan ila yaumil kiamat, di hari kiamat nanti la raiba fi, tidak akan ada keraguan. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa sih yang lebih benar perkataannya selain Allah Subhanahu wa taala? Oh, subhanallah. Kita masuk surah An-Nisa ayat 87. Kita baca lagi ya. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Wa man asdaqu minallahi haditha. Shadaqallahul azim. Kita lanjutin dah, langsung ngebut. Kita minta dari Allah SWT dengan berdoa ba'da subuh, ba'da maghrib. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Jangan sampai lolos nih. Neraka yang bergelegak kayak begitu, ya. Neraka yang hebat sekali. Ini dengan perkataan kecil kayak begini, itu ditutup neraka itu. Man anta, siapa engkau? Siapa kamu? Pezina, pedosa, pendurhaka. Ini kalimat nggak seneng nih, orang-orang soleh nggak seneng. Enak banget sih. Ya memang enak. Tapi saudara akan lihat siapa yang Allah beri izin baca ini. Nggak semua Allah kasih izin. Segini entengnya nih kalimat, coba aja nih ente, coba nih pemirsa. Nih. Bilang sama diri sendiri, saya nggak bakal lewatin ini maghrib nanti. Saya kasih tahu ya, yang baca ini Allahumma ajirna minan nar 7 kali pada subuh, maka kalau dia meninggal sebelum datang maghrib, maka pintu neraka akan dikunci. Dia akan masuk. Tapi kalau Allah bikin dia meninggal isya gimana? Ayo, sedangkan kematian itu hanya milik Allah. Allah bilang sama malaikatnya, ulur sejam, gue udah tanggung jamin dia kalau maghrib. Aku udah tanggung jamin dia maghrib, ulur sejam. Buset, orang ada yang diulur sampai seminggu, bos. Sejam kalau ulur, matinya isya. Kecuali dia baca lagi pada maghrib. Kalau pada maghrib dia baca, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Maka jaminan itu akan berlangsung lagi sampai subuh. Tapi Masya Allah, meninggal ya jam 8 pagi, hilang lagi jaminan itu. Diskon 70%, hanya hari ini. Besoknya datang. Pak, katanya diskon. Oh, udah nggak berlaku. Kemarin itu ada. Di warteg tertulis, hari ini bayar, besok gratis. Dia bayar hari ini. Besok dia datang. Saya mau makan nih, gratis kan? Apa yang gratis? Baca dong. Hari ini bayar, besok gratis. Ya, tapi kan kemarin saya bayar. Hari coba baca dulu. Hari ini bayar. Kapan gratisnya? Besok. Yuk datang lagi besok, datang lagi. Tulisannya apa? Kapan ente bisa bilang, saya ini kemarin makan, kwitansinya dong lo minta. Begitu makan nih hari, mana kwitansinya? Terus fotoin pakai bebek, cepet gitu. Besok datang lagi, bayar lagi, enggak, nih gua kemarin kwitansinya. Ini fotonya. Ini sama nih kita minta, Allahumma ajirna minan nar 7 kali ibadah subuh, 7 kali ibadah maghrib. Tapi demi Allah ya, siapa sih yang Allah izinin? Coba dah nih dari berapa belas orang yang sekarang ada di depan saya langsung. Dan berapa juta orang yang ada di depan televisi atau nanti di depan internet. Menyaksikan siaran rekamannya dari orang-orang yang merekam dan kemudian menguploadnya di internet. Coba dah bilang, pokoknya gue mau baca ntar habis maghrib. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangankan bacanya, maghribnya aja kagak, kejebak di tol. Istighfar loh. Karena saya bilang gini, Allah murah amat sih ya Allah. Bayangin nih orang 79 tahun dia Katolik, dia Kristen, dia Nasrani, dia Buddha, dia Hindu. Umur 80 masuk Islam, 81 mati. Enak banget nih orang. Di umur 80 ini Masya Allah, dia dihapus nih ke sini.
Nggak ada tuh hukum buat dia. Terus kita bilang nih yang Islam dari lahir, enak bener ya, mendingan gue jadi dia. Iya kalau dapat hidayah loh. Kalau enggak gimana? Nih ya, Allah itu punya sifat dua. Di antaranya adalah ya, punya dua sifat, di antaranya Ghafur. Satu lagi Ghaffar. Ini nyesek dah kalau orang soleh nih dengar ini nyesek. Orang yang rajin ke masjid nyesek denger ini. Apalagi suka bilang begini, ente kalau ngajar kayak begini Ustaz, bahaya. Ya kita dengar ya, apa sih ajarannya? Ghafur ini, Allah ini maha pengampun. Sama sama Ghaffar. Kok beda? Padahal ini dua kata yang hampir sama. Asal katanya pun sama, Ghafaro. Ghafur ini tuh luas gitu. Ampunan Allah tuh luas. Allah nggak ngitung dah. Dosanya apa tuh nggak ngitung. Kalau Ghaffar berkali-kali. Ente datang subuh diampunin, bikin dosa lagi duha. Ente sholat zuhur minta ampun, diampunin lagi sama Allah. Bikin dosa lagi asar. Maghrib datang lagi sama Allah, diampunin lagi. Isya kemudian, apa kata orang-orang itu? Nggak boleh begitu, masa tobat. Tetap aja ini Allah begitu bilangnya. Ghaffar. Tapi bos, kan semua juga ada kontraknya. Ada kontraknya pemirsa. Begitu berulang yang dikhawatirkan apa? Dia nggak keburu minta ampun. Dia pikir masih bisa kayak tadi pagi nih, sholat zuhur diminta nih ampunan. Nggak taunya, habis tanda tangan, mati, serangan jantung, nggak sempet. Yang dihitung siapa? Yang dihitung kapan? Yang dihitung itu pas dia tanda tangan itu. Masya Allah. Ayo dah. Buru tuh buku-buku, internet, hadis-hadis yang berkaitan dengan jaminan akan surga dan persoalan neraka. Jaminan akan ampunan dosa dan rahmat. Ini yang harus kita kejar juga, jangan sampai salah. Kita minta tuh anak-anak kita tuh ya. Saya kalau doa itu, saya doain itu anak-anak saya itu. Jadi doanya tuh nggak begini doang loh, nggak Robik Firli, nggak gitu doang, tapi Robik Firli wali daya, betul nggak? Terus saya sebut tuh nama istri saya, Wali Maimunah. Pertama saya sebut begini, Rabbana Firli, ampuni dosa saya, wali daya, dan dosa orang-orang tua saya, termasuk ini mertua begitu, dan orang-orang tua ya, seperti paman, bibi, encang, encing ya, semua ini saya sebut. Terus baru sebut nih, wali zaujati, buat istri saya Maimunah. Wali wirdakum ikun hafiz Aisyah, saya sebut semua nama anak saya. Wali jami'i dzurriyyati ila yaumil qiyamah, dan buat semua anak turunan saya sampai yaumil qiyamah. Wali ahlihim ajma'in, wali dzurriyyatihim ajma'in, dan buat keluarganya dari anak-anak turunan saya sampai yaumil qiyamahnya nanti. Kan anak saya bakalan berumah tangga toh. Rumah tangga bakal punya mertua, besan, ipar segala macam, serenceng saya doain. Terus Anda didoain tidak? Masya Allah, Anda cinta sama ente bener, Anda doain ente, terus Anda doain. Apa Anda bilang? Wali jami ahlina, dan doakan ya Allah. Amin, berdoa untuk siapa? Untuk keluarga saya. Pada saat saya menyebut keluarga saya bayangin tuh ya, keluarga besar wisata hati, Antep, keluarga besar Darul Quran, keluarga besar yang lain. Tuh saya doain tuh. Fi daril Qur'ani fi kulli makan fi kulli zaman. Darul Quran di semua tempat, di semua zaman. Wali ahlihim ajma'in wal dzurriyyatihim ajma'in la mil qiyamah, buat keluarga mereka juga, buat turunan mereka juga. Kemudian saya seset semuanya. Walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ladun adama ila yaumil qiyamah barriha wa bahriha. Itu. Subhanallah dah. Ini harus kita mintakan dari Allah, ampunan, istighfar. Amalan-amalan yang berkaitan dengan ini kejar. 70 kali istighfar, sedekah yang untuk mengubur dosa, ya. Dan beberapa lagi insya Allah kita akan pelajari setelah yang berikut ini. Rasulullah bertanya kepada Jibril. Jadi ketika Rasulullah menjelang wafat, Israel datang. Israel ditanya sama Rasulullah, Allahumma sholli alaihi. Kemana Jibril? Aina Jibril? Dikasih tahu sama Israel, Jibril itu ada di langit pertama.
Jadi rupanya pada saat Rasulullah ditarik itu dia punya nyawa, hari ditarik dia punya nyawa, Jibril kan turun tuh dari Baitul Ma'mur. Bareng nih sama Israel nih. Langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sini Jibril nunggu. Apa kata Jibril? Teruskan ya Israel, teruskan kau mencabut nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Israel nanya, kenapa enggak turun sekalian? Apa kata Israel? Kata Jibril, saya tidak tega melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling saya cintai. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itulah turun tuh Israel memberi salam, dijawab oleh Fatimah, disampaikan ke ayahnya, kata ayahnya tamu itu udah di depan ayah. Siapa dia? Dialah tamu yang pasti akan datangnya ke semua orang yang hidup. Israel alaihissalam. Ngelihat wajah Israel, Nabi Muhammad nanya, aina Jibril? Di mana Jibril? Dipakailah oleh Muhammad sallallahu alaihi untuk mengatakan kepada Israel, cari Jibril dulu. Saya belum mau dicabut nyawa sebelum ketemu Jibril alaihissalam. Di sini tuh hebatnya tuh Nabi ente pada. Cuman dia bos yang bisa nolak kematian. Perintah Allah, jangan mundur. Jangan ada kasihannya. Jangan ada teganya, ambil betot, ayo dah, sikat. Nggak ada cerita begini, saya belum ketemu istri saya, nggak ada cerita, bet langsung. Saya pernah kok satu kamar, Allahumma sholli ala, beda tirai doang. Ini jemaah haji meninggal, saya ada di sini nggak tahu. Kan ini nggak ada etikanya nih Israel, ngomong kayak sama tetangga sebelah. Lah ini kan jemaah aneh. Jemaah aneh nih. Orang aneh pergi kok, aneh pergi ke kamar, aneh lihat bini di samping. Aneh bilang, mau diambilin makanan Bu Haji. Nggak usah Pak Ustadz, udah nyimpen makanan. Oh ya udah, balik. Begitu balik masih ada nih berdua. Jangan saya sama istri saya di kamar yang sebelah nih, kalau haji kan kita tidurnya bareng-bareng tuh. Jangan saya bos, sama istri saya yang bukan siapa-siapa. Bininya nggak tahu kalau tuh nyawa lagi dicabut. Nggak ada urusan, di atas motor cabut-cabut saya, vuk, langsung. Nih, cuman satu nama di dunia ini, dialah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Allah? Ya, apa firman Allah kepada Israel dan Jibril? Kalau nanti Muhammad kekasihku menolak dicabut nyawanya, pulang kalian. Saya tuh ngebayangin romantis sakratul maut kayak begini, gila. Kasih tahu Yusuf Mansur, udah beres belum rekaman tuh? Kalau belum rekamannya beres, tungguin dia sampai rekamannya beres. Baru engkau cabut nyawa. Aduh asik banget tuh. Hah? Tapi siapa Yusuf Mansur sampai dijamin kayak begitu? Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Muhammad nanti menolak, dicabut nyawanya, pulang. Israel tahu. Ini perintah dari Allah. Lalu Israel nyari itu Jibril. Oh naik di lantai ke langit pertama, dibilang sama Jibril, Jibril, Nabi Muhammad salam sama engkau. Dipanggil, suruh turun. Jibril turun bos. Di depan Rasul. Ini udah lama nih gak ketemu sama Muhammad nih. Sallallahu alaihi. Muhammad sama Jibril alaihissalam juga nih. Nggak lama gak ketemu sejak ayat terakhir itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sejak ayat terakhir itu, kira-kira berapa bulan gitu? Jawabannya Nabi Muhammad apa? Kangen sama Jibril. Padahal bukan tentang kekangenannya sebenarnya, tentang kita nih umatnya. Kita nih yang ditanyain sama Rasulullah. Udah di depan mata Rasulullah, Jibril memberi salam, dijawab. Lalu apa kata Nabi besar Muhammad? Ya Jibril, ini Israel mau nyambut nyawa saya. Sedangkan saya belum tahu seperti apa nanti keadaan umatku sepeninggal diriku. Apa kata Jibril? Oh, saya tidak diberikan hak untuk menjawab itu. Nggak tahu. Kalau gitu tanyakan kepada Allah. Jibril sama Israel naik lagi nih ke atas. Naik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Arsy. Ini orang-orang jilma kagak seneng cerita begini nih. Orang-orang yang selalu pengennya tuh segala sesuatu rasio gitu. Akal itu. Ini nggak demen nih cerita begini nih. Padahal cerita begini, hak ini cerita ini. Jibril naik lagi sama Israel, turun lagi menghadap kepada Rasulullah Muhammad. Dan jadilah kemudian ya sesuatu yang sangat masyhur yang kita kenal. Apa kata Jibril? Umatmu akan selamat.
kalau mereka memegang kitabullah dan sunnahnya Rasul. Begitu ada dengar kepastian bahwa umatnya akan selamat bila mana betul-betul memegang teguh kitabullah dan sunnah Rasulullah, barulah kemudian Israel dipersilakan oleh Muhammad SAW mencabut nyawanya. Nah, bedanya Israel sama kita ini, ke Rasulullah apa? Israel tidak mewakilkan ini pencabutan nyawa. Kayak kita bos, kalau yang datang orang-orang gede, siapa yang keluar kamar? Kita. Tapi kalau yang datang pemulung, ini mah nggak siapa, kadang-kadang suka Masya Allah gitu. Begitu yang datang bukan orang keren, bukan orang ngetop, bukan orang kaya, bukan pimpin dia, bukan siapa-siapa kita, siapa yang nemuin? Anak kita, pembantu kita, enggak? Nah, Israel nggak begitu, dia langsung yang mencabut nyawa Muhammad sallallahu alaihi. Nah, apa kemudian yang disebut oleh Rasulullah? Kita saksikan setelah yang berikut ini. Nah, ketika Rasulullah kemudian ya dicabut nyawanya oleh Israel, nah, dari kaki ini begitu masuk nih, Israel nyabut mulai dari jempol beliau, yang keluar dari mulutnya Rasul apa? Ummati, 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 umatku, umatku, umat. Jadi Rasulullah tuh menunda kematiannya bukan buat dia, buat kita, buat nanyain kitanya nggak ada ingetnya sama Rasul, nggak ada inget duha, nggak ada inget qobliyah ba'diyah, enteng aja gitu loh ninggalin qobliyah ba'diyah. Padahal Rasulullah inget bener sama kita. Pak, kalau kita meninggal dunia, Bu, kalau kita meninggal dunia, yang paling kita inget siapa? Itulah yang paling kita cintai kan? Enggak tuh, Rasulullah begitu cintanya sama Ali. Wah, Rasulullah cinta banget loh sama Imam Ali. Imam Ali tuh pasang badan bos, ketika dikepung sama 6 kufar. Rasulullah nanya sama sahabat-sahabatnya, siapa yang bisa menggantikan aku tidur di sini? Supaya apa? Supaya 6 kafir itu mengetahui bahwa Muhammad tuh masih di dalam. Padahal Muhammad sama Abu Bakar pergi meninggalkan rumahnya. Disinilah para apa namanya, orang-orang yang gak senang sama Muhammad bilang Muhammad lari tuh, bukan lari. Ini mengajarkan kepada kita tentang patriotiknya siapa? Imam Ali. Dan nanti mengajarkan kepada Allah bagaimana kemudian Rasulullah ya punya mukjizat di dalam goa itu, goa Thur itu. Begitu cintanya Rasulullah sama Imam Ali bilang, saya Rasulullah yang akan jadi badal engkau. Itu resikonya kan bunuh, Pak. Cinta sekali sampai kemudian Rasulullah bilang, ana madinatul ilm wa aliyum babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu dan Ali itulah pintunya. Segitu cintanya tuh sama Imam Ali. Ana madinatul ilm wa aliyum babuha. Sayang itu jadi sinetron ular. Padahal tuh bagus banget tuh lagu. Aku nih kotanya ilmu dan Ali itu pintunya. Disebut dinikahkan oleh Aisyah, dinikahkan oleh Fatimah, dinikahkan dengan Fatimah oleh Muhammad SAW. Dan Fatimah itu juga anak kesayangannya. Tapi disebut nggak Ali sama Fatimah? Kalau kita kan gimana? Udah mati nih, bentar, break. Ada surat belum gue sertifikatin. Lu urusin ya, udah mau mati ngurus sertifikat. Lah bos, Masya Allah ada orang yang ingat mati. Udah mau mati masih ingat mobilnya. Bapak punya mobil tuh, belum dimasukin. Ya Allah masih ingat mobil. Ada lagi cerita satu engkong ya, dia nggak bisa ngomong bos, seminggu nggak ngomong. Nggak ngomong. Semua saudara udah pada ngumpul, anak cucu pada ngumpul, tiba-tiba nih engkong buka mata. Seminggu nggak pernah ngomong, nggak pernah kemudian bersuara, benar-benar sakatul maut. Tiba-tiba hari itu udah pada ngumpul, si engkong buka mata. Apa kata si engkong? Gua mah bukan sakatul maut, gua kesel sama lu pada. Lu jualin tanah gua dulu. Lah kirain sakratul maut. Oke saudara, waktu udah habis. Kita berdoa dulu dengan doa sakratul maut nih. Ya, mana dia doanya? Nah ini dia. Yuk, satu lagi ya, 2. Nah ini dia. Ayo di segmen terakhir ini kita doa. Nanti kisah tentang Rasulullah dan jaminan tentang sakratul maut kita teruskan di hari-hari berikutnya. Kita baca doa ini. Pemirsa, silakan sambil direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wal rizqi
wa barakatan fi hayatina, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut, wan najata minan nari, wal afwa indal hisab, walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan saudara tidak meninggalkan kajian kita. Atas izin Allah kita mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.